biasanya Kak Tirsu cuma sendiri nih di sini, tapi juga akan ditemani sama temennya kakak. Adik-adik pasti tahu semuanya dong. Siapa ya? Kita panggil aja yuk, Kak Desi. Halo adik-adik, halo Kak Tirsa. Hai Kak. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Kalau gitu, Kak Desi mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Aku Gereja dan Kau Pun Gereja. Pakai gerakannya ya dari Kidung Ceria 185. Tapi Kak Desi sama Kak Tirsa tuh nggak hanya berdua di sini. Ada Kak Tabita. Hai Kak Tabita. Hai Kak Tabita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan diiringin pakai piano oleh Kak Tabita yang main. Oke, semuanya. Satu. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan baru dan serta tubuh yang sehat. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak ayah kami juga yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Kita mau nyanyiin satu lagu lagi dari Kidung Ceria 263 yang judulnya Ku Diberikan Kidung Baru. Oke? Gerakan ya. Kita Ya. langsung berdiri dulu deh. Semuanya bagi berdiri. Oke, kita mulai ya Kak. 1, 2, 3. Tangannya. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, adik-adik boleh duduk kembali, boleh duduk lagi. Nah, Kak Desi, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sama kakak-kakak teman-teman kita yang lainnya nih. Nah, ceritanya tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yoel. Nah, adik-adik penasaran pasti ya, siapa sih Nabi Yoel itu? Nah, kalau adik-adik penasaran, kita panggil aja yuk langsung aja. Oke, Tanya. kakak-kakak, silakan. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat dan sukacita menjalani hari adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kakak ajak adik-adik untuk doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dan berkat-Mu yang boleh terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan,
Sebentar kami juga akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kiranya Kau sertai hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan kami dapat merenungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yoel 1 ayat 4-9. Yoel pasal 1 ayat 4-9. Ya. Biar kakak baca untuk adik-adik. Dari Yoel 1 ayat 4-9. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Rataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa, yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Oke, itu dia bacaan kita pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ando. Silakan Kak Ando. Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu sama Kak Ando minggu ini yang akan menceritakan sedikit dari firman Tuhan. Oke, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, gak boleh lagi ada yang masih main handphone, gak boleh lagi ada yang masih jahil sama adik kakaknya. Harus disiapkan telinganya biar bisa mendengar dengan baik dan bisa mengerti isi firman Tuhan. Ya, minggu ini Kak Ando akan bercerita dari kitab Yoel. Tadi Kak Eca sama adik-adik sudah baca ya dari kitab Yoel 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Oke, sebelum kakak menceritakan isi dari kitab Yoel, kakak mau tanya, minggu lalu ada yang masih ingat nggak ceritanya tentang apa ya? Ayo, kalau nggak salah yang menceritakan itu Kak Keke ya. Menceritakan tentang apa ya Kak Keke minggu lalu ya? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kakak bercerita bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus. Kita tahu Korintus itu adalah kota yang maju, jemaatnya semuanya makmur. Tapi sayangnya mereka hanya mementingkan diri mereka masing-masing. Mereka tidak memikirkan orang lain. Sehingga Rasul Paulus menasehati mereka agar mereka tidak serakah, mau berbagi, dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu sedikit yang bisa kalian jelaskan tentang minggu lalu. Minggu ini kakak menjelaskan tentang seorang nabi sesuai dengan kitabnya, ya, yaitu Nabi Yoel. Nabi Yoel itu nabi yang luar biasa loh adik-adik. Dari namanya aja itu artinya adalah Tuhan adalah Allahku. Dan Nabi Yoel memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya. Luar biasa ya tugasnya Nabi Yoel ya. Kalau udah tahu tugasnya seperti itu, kira-kira dari bahan Alkitab kita saat ini, minggu ini, apa ya pesan yang ingin disampaikan kepada Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda? Oke, nah sebelum kakak mau menjelaskan tentang isi pesan Nabi Yoel, kita simpen dulu pertanyaannya. Kakak mau menanyakan sesuatu kepada adik-adik. Nah, adik-adik kakak mau nanya, adik-adik boleh jawab di rumah masing-masing. Kalau kakak mengatakan kata bencana alam, apa yang terpikirkan oleh adik-adik? Bencana alam. Pasti ada yang jawab bencana banjir. Betul. Ada yang jawab tanah longsor. Betul. Ada yang jawab letusan gunung api. Betul. Lalu ada yang jawab kekeringan. Itu juga betul. Itu adalah contoh-contoh dari bencana alam.
nggak ada yang salah. Dan berarti kalau kakak boleh artikan, bencana alam itu adalah peristiwa-peristiwa yang mengerikan ya. Peristiwa-peristiwa yang pasti tidak diinginkan oleh semua orang. Siapa yang mau ada bencana alam di rumahnya, di daerahnya, di wilayahnya, atau bahkan di negaranya? Pasti semua tidak ada yang mau yang namanya merasakan bencana alam. Lalu apa ya hubungannya bencana alam dengan pesan Nabi Yoel? Ternyata kalau adik-adik baca lagi dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, itu menceritakan tentang bencana alam yang dialami oleh bangsa Yehuda. Bencana alamnya apa, Kak? Bencana alamnya adalah terjadinya wabah belalang yang luar biasa. Wabah belalang itu semakin berkembang biak, semakin banyak, dan bahkan mereka memakan semua tanaman-tanaman yang ada di Yerusalem. Sehingga mereka merasakan namanya kelangkaan makanan. Kalau udah namanya merasakan kelangkaan makanan, pasti mereka merasakan namanya kelaparan, karena mereka tidak tahu bahan makanan dari mana. Dan bukan hanya dari itu aja adik-adik, bahkan mereka tidak bisa beribadah di bait Allah. Kenapa? Karena semua tepung, anggur, minyak, semua bahan-bahan korban bakaran untuk persembahan itu juga tidak ada. Dan semuanya itu diizinkan Tuhan untuk terjadi karena kesalahan dari mereka. Kasihan ya adik-adik, pasti mereka merasakan bencana apa yang mereka rasakan. Pasti mereka merasa bahwa apa yang mereka rasakan itu sungguh luar biasa. Mereka kelaparan, mereka bahkan tidak bisa menyembah di bait Allah karena korban bakarannya pun bahan-bahannya tidak ada. Nah, apakah cuma itu doang pesan dari Nabi Yoel? Ternyata tidak adik-adik. Kalau kita baca dari ayat yang ke-8 dan 9, kita akan membaca ada dua kata, yaitu yang pertama merataplah dan yang kedua berkabunglah. Apa ya arti dari merataplah dan berkabunglah? Ternyata Nabi Yoel ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda. Yang pertama adalah mereka harus meminta ampun kepada Tuhan. Mereka harus mengakui segala kesalahannya kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah mereka harus meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Itu pesan yang ingin disampaikan kepada Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda. Nah, kalau kita sudah mengetahui pesan dari Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda, kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya dari peristiwa tersebut ya? Ternyata adik-adik, Tuhan mau mengajarkan melalui peristiwa yang terjadi di bangsa Yehuda bahwa Tuhan mau mengajarkan kakak dan juga adik-adik. Yang pertama adalah Tuhan mau bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi adik-adik itu mau untuk mengajarkan anak-anaknya. Jadi Tuhan mengizinkan peristiwa yang terjadi untuk mengajarkan anak-anaknya. Contohnya apa? Contohnya banjir. Banjir itu terjadi karena bisa mengajarkan adik-adik untuk adik-adik mau menjaga kebersihan. Adik-adik gak boleh lagi namanya buang sampah sembarangan. Adik-adik gak boleh lagi namanya buang sampah di jalan raya. Dia buang sampah asal-asalan di kali. Tapi harus dijaga kebersihan. Agar apa? Agar sampah tidak menumpuk dan tidak meminimalisir terjadinya namanya kebanjiran. Nah, yang kedua adalah Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tidak lupa akan sesama kita. Sama seperti cerita minggu lalu, kita tidak boleh lupa akan sesama kita, apalagi yang terkena dengan dampak bencana alam. Kita bisa bantu dengan apa yang kita punya. Kita bisa bantu dengan apa yang kita miliki. Dan terlebih kita harus mendoakan mereka, teman-teman kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang terkena bencana alam. Dan yang ketiga, Tuhan mau mengajarkan kakak dan adik-adik semua untuk mau terus berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan terus berdoa, melakukan firman-Nya, dan terus baca firman-Nya adik-adik. Nah, itu sih cerita yang bisa kakak berikan kepada adik-adik minggu ini. Nah, kalau kakak realitanya sekarang, kita sekarang mengalami namanya pandemik COVID-19. Adik-adik 1-2 bulan ini selalu di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Mungkin Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita harus terus berdoa kepada Tuhan.
adik-adik dan kakak dan semua anak-anaknya harus meminta pertolongan kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini agar segera berakhir. Dan Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita tidak pernah lupa untuk sesama kita yang terkena dari dampak COVID-19. Dan juga tidak lupa untuk mendoakan mereka. Dan mungkin Tuhan juga mengajarkan kepada adik-adik, selama adik-adik di rumah, adik-adik mau semakin turut sama orang tua, semakin mau mendengarkan apa kata orang tua, sehingga adik-adik bisa menjadi lebih baik lagi. Itu cerita yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik minggu ini. Sebelum kakak tutup, kakak mau ada memberikan aktivitas kepada adik. Aktivitasnya gampang. Apa aktivitasnya? Yaitu ayat hafalan. Dari mana ayat hafalannya? Diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kakak ulangi sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yang bunyinya adalah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Gampang kan adik-adik? Adik-adik boleh langsung minta tolong sama mamanya, papahnya, adiknya, ataupun keluarga yang lainnya untuk minta divideoin. Adik-adik hafalin, adik-adik sebutin dari ayat mana, bahan ayat hafalannya, lalu adik sebutin isinya apa. Lalu bisa adik-adik share melalui Instagram Pelkat PA, bisa minta tolong sama mama sama papanya. Atau adik-adik boleh minta tolong sama mama papanya untuk share ke kakak-kakak di sektor yang mengajar di sektor adik-adik masing-masing. Gampang kan adik-adik? Ditunggu ya ayat hafalannya ya, dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Itu aja firman dari kakak minggu ini. Tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Ando. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Semoga adik-adik mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar kita mau tutup ibadah kita, tapi kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian dari KJ 422, Yesus berpesan. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, terlebih untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu yang boleh disampaikan Kak Ando tadi. Tuhan, kiranya pimpin kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong berkati kami, pimpin kami, sertai kami dalam kami menjalani aktivitas kami. Ampuni kami juga ya Bapa, jika pada saat ibadah tadi kami masih kurang fokus, masih main-main. Tuhan tolong ampuni kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik gimana? Udah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan tadi kan? Yang pastinya adik-adik harus melakukannya juga di rumah, jangan hanya mendengarkan saja ya adik-adik ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang dari Kidung Ceria